kemasan lagu Melayu itu dulu luar biasa. Misal kita misalkan lagu Lancang Kuning, Iya, sampai hari ini kita bisa masih menikmati lagu Hang Tuah, kemudian lagu Tuanku Tambusai, iya, lagu-lagu iya. Melayu lain. Kalau saya kan sebagai penata musik, mungkin Mm. komposer pembuat lagu juga gitu. Itu kalau kita tak mampu membatasinya, mungkin kita tidak akan bisa mengarah memperkuat budaya kita sendiri. Mm. Saya tidak hanya menjadi pelaku saja. Gitu. Kalau ingin menjadi lebih pertajam untuk sebuah baik kehidupan, ekonomi, proses kreatif, harus sampai kepada titik proses penciptaan. Wangi kasturi harum semerbak, harum mewangi di tengah surau. Kembali hadir di podcast Tatawa, Ruang Diplomasi Kebudayaan Provinsi Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, wak-wak yang ada di manapun saat ini dan sedang menyaksikan podcast Tatawa, salah satu ruang diplomasi Dinas Kebudayaan Provinsi Riau untuk membicarakan tentang khasanah kebudayaan di Provinsi Riau, tentunya seperti itu. Dan Tatawa terima tamu dan bawa ke podcast yang pada kesempatan kali ini bersama kami di sini sudah hadir tamu kita, salah seorang seniman, kreator dan sebutan lainnya untuk beliau ini. Dan beliau ini juga salah satu sahabat dan juga teman saya ya dahulu ketika muda gitu ya. Dan sejak kami sudah sibuk dengan urusan masing-masing, saya juga tak tahu ya kabar ataupun juga aktivitas beliau ini di dunia kesenian ya, yang lebih fokusnya di dunia kesenian. Tapi akhir-akhir ini juga saya masih melihat, menikmati dan juga mengapresiasi karya-karya beliau ya, terutama di bidang seni musik. Siapakah beliau? Ini dia, saya perkenalkan, Zalfandri Zainal alias Matrok. Assalamualaikum Wak Mat. Waalaikumsalam Pak Mona. Kami di podcast Tertawa ini mesti menyapai dengan Wak. Oh, gua Oke, oke. Sebab tertawa gitu ya. Tertawa. Iya, iya. Sebutannya Wak. Jadi mohon izin untuk Wak Mat, panggil akrabnya di podcast ini. Apa kabar? Sehat. Alhamdulillah Pak Mona. Alhamdulillahirabbil alamin. Betul lah ya yang saya sampaikan tadi bahwa kita dah lama tak jumpa, kita dah lama tak lagi mungkin satu aktivitas yang intens gitu ya. Iya, betul Pak Mona. Dan saya mungkin tak tahu banyak lagi tentang Wak Mat sekarang. Sudah kalau istilah orang di pasar itu kan sudah banting setir mungkin ke kemana Iya, gitu iya, kan. iya, iya. Tidak lagi mungkin berkarya di ranah atau juga bidang musik. Oke. Eh, Apa aktivitas sekarang nih, Wak Mat? Eh, kalau dulu kita kan selalu ketemu ya. Iya, Apalagi setiap hari siang malam mungkin Pak Mona mungkin ya. ada 10 tahun lalu lah ya, Iya, kurang lewat lah. lebihnya begitu. Kurang lebih begitulah. Kalau masih eh, dikaitkan dengan yang dulu, sekarang masih sama Pak Mona. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena mungkin dulu masih dengan musik, sekarang pun masih dengan musik. Dan aktivitas itu pun ditambah lagi lah dengan saya beberapa eh, ikut berbagi seni di sekolah-sekolah maupun di komunitas-komunitas. Artinya, maaf memotong nih, Pak. Ini jadi tenaga pendidik juga saat Betul, ini? Pak Mon. Oh, Ya, alhamdulillah. saya menjadi pengajar untuk di bidang seni, terutama di musik dan juga seni pertunjukan yang lain. Pak Monda mungkin eh, tak terlepas juga dari situlah, paling tidak, paling sama lah. Makanya kita bisa bertemu di sini. Gitu. Betul. Dulu saya menikmati ya masa-masa misalnya masuk ke sekolah-sekolah, ke ruang-ruang ataupun juga lingkungan pendidikan untuk generasi-generasi penerus bangsa itu kan. Sekarang Wak Mat justru masih ya konsisten di situ selain terus berkarya nih Iya. Wak Mat ya. Kalau boleh tahu lagi, apakah ini masih masih berada dalam satu komunitas, grup atau sanggar lah katakan begitu, sampai saat ini mungkin masih Masih Pak Monda, masih
berada di grup yang notabene lebih ke musik, terutama di Belacan Aromatik, Oke. yang alhamdulillah hari ini masih bertahan dari tahun 2011 dibuat sampai hari ini. Kita ada juga terus ingin mencoba yang lain gitu kan. Ya. Seperti musikalisasi puisi, coba di protosintesa. Ya. Kemudian baru-baru ini juga kita coba untuk membangkitkan kembali semangat musik Melayu itu juga Ya. dengan bentuk kemasan hari ini yang bisa dikonsumsi baik anak-anak, remaja maupun orang tua dengan grup Lebam. Oh, grup Lebam. Ya, Kalau Lebam Pak saya Mon. tahu dulu tuh 2005, 2006, 2005 Pak Mon. 2005 ya. Ya. Sangat apa namanya? Sangat luar biasa menurut saya tuh. Karya-karya yang memang Wak Mat dan kawan-kawan waktu itu mungkin dari gurauan sehari-hari, Betul. kemudian coba menuangkan dalam ide-ide untuk jadi musik dan menghibur sekali gitu ya. Iya. Betul. Kemasan itu kita buat sengaja lah bahwa dalam musik Melayu itu banyak yang bisa kita kembangkan, terutama di Lebam itu sebetulnya kita ngambil dari bentuk-bentuk lirik-lirik yang serius mungkin kemudian dikemas dengan bentuk komedi karena dasar dari orang Melayu terutama pesisir itu lebih dekat dengan komedi gitu. Betul, Lebih betul, suka betul. bersenang-senang lah. Bersenda gurau gitu ya. Bersenda-gurau. Gitu. Dan yang menarik lagi, kalau kita tadi kan memang banyak tadi ya, Wak Mat sampaikan, misalnya ada Belacan Aromatik, saya juga tahu beberapa nomor-nomor karya itu, kemudian ada protosintesa, kemudian ingin kembali membangkitkan apa namanya, menghadirkan ulang lah ya, Iya. Lebam itu dengan format Lebam, Iya. bahwa di dalamnya juga ada edukasi, ada senda gurau juga dengan komedi-komedi Wak Mat dan kawan-kawan lah kira-kira gitu, dan kemudian memperbaharui ya sesuai Betul. dengan konteks mungkin pada hari ini yang memang luar biasa perkembangan musik ya mungkin begitu ya Wak Mat. Iya, betul Pak Mondal. Terutama mungkin sama lah dengan hari ini dengan podcast Tertawa ini kan, Iya, iya kan. Dia dari bentuk yang sangat tradisi sekali, tapi bagaimana mengemas itu sehingga bisa dinikmati siapa saja gitu. Ya. Tentulah dengan kekuatan teknologi juga, bagaimana pengaruh manual dan juga Ya. digital ini juga perlu dimasukkan dalam bentuk pengembangan daripada musik itu sendiri Pak Mon. Iya. Ini yang menarik sebetulnya Wak Mat ya, bahwa sosok seperti Wak Mat ini itu kan memang mengalami masa transisi yang tadi kalau dikatakan manual ataupun analog lah ya bahasanya. Iya. Analog kemudian digital gitu ya. Ini Wak Mat mengikuti atau seperti apa nih? Memang ya namanya konteks zaman kita tak mungkin bisa melawan arus mungkin gitu. Iya. Kalaupun mau melawan arus tentu dengan prinsip-prinsip yang memang kebenarannya ada di Wak Mat sendiri. Ini macam mana pula nih kira-kira? Sebetulnya gini Pak Mon, kalau saya tak terlalu menguasai digital itu, tetapi dengan karya ini harus dipengaruhi sesuai dengan perkembangan ya. Apalagi beberapa tahun terakhir ini kan sejak 2018 akhir hingga hari ini itu rata-rata penggunaan daripada teknologi itu luar biasa, terutama di media sosial misalnya, ataupun proses penciptaan. Proses penciptaan itu berpengaruh dengan teknologi. Kalau dulu secara analog kita bisa berbuat karya dengan mengumpulkan sekian banyak orang, Betul. ya kan, sehingga menjadi karya yang dipengaruhi oleh kekuatan pemain pada saat itu. Nah, kita bebas untuk mentransformasikan atau memberikan ide kreatif terhadap pemain ya. Nah, tapi hari ini kita bisa kerja sendiri. Nah, ini merupakan sebuah pelajaran baru sebetulnya. Dengan perkembangan teknologi itu kita butuh waktu yang panjang. Apalagi kita yang biasa kerja dengan analog, tapi ketika dihadapkan dengan digital ini aneh, mungkin bukan aneh, tapi di sekeliling kita melakukan itu dengan proses kreatif itu dengan digital, mau tak mau juga harus terlibat kan. Tapi bukan berarti kemudian dia mempengaruhi tak terhadap bentuk daripada yang kita buat. Oh tidak ya? Tidak Pak Mon. Sangat tidak, karena kalau kita ikut dengan proses digital, semacam mungkin ada hal yang kita digurui juga sebetulnya. Itu yang harus dibatasi sebetulnya dalam proses kreatif itu.
Saya sangat paham bahwa, banyak karya-karya Wakmat ini kan memang dari proses, sembang, bual Ya, kira-kira gitu. betul. Yang artinya kan itu, interaksi dengan kawan-kawan ya, Ya, baik dalam 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 apa, dalam grup sendiri atau komunitas sendiri ataupun juga dengan, ruang lingkup lebih besar. Ketika tadi Wakmat sampaikan misalnya sudah bisa berkarya dengan, dengan kemampuan sendiri tanpa mengandalkan bukan mengandalkan ya, karena memang dimungkinkan dengan ada platform digital itu untuk bekerja, bisa sendiri, iya, iya, untuk tidak lagi, memerlukan sumber daya yang lebih banyak gitu betul. untuk, memainkan instrumen musik ataupun juga untuk menghasilkan karya. Kemudian bagaimana ruang interaksi itu apakah tak mengganggu dari yang Wakmat memang orangnya memang sangat 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 bergaul sekali gitu Iya. maksud saya. Eee, Sebetulnya mengganggu Pak Mona, Mengganggu gitu, ya? mengganggu. Tapi kan dengan kondisi, dan situasi itu kita harus menyesuaikan, Betul betul. menyesuaikan. Dan kadang-kadang, untuk proses pertamanya memang berat Pak Mona, Mhm. berat sehingga, seperti itu tadi kita merasa digurui. Kita belum menginginkan bentuk karya yang seperti itu, kok muncul yang seperti itu gitu, ya kan? Dengan menggunakan digital, banyak sekali Iya plugin-plugin yang iya. dilakukan oleh komputer mungkin. Hal seperti itu juga mengganggu awalnya. Nah, ini yang dibatasi, untuk sebuah proses kreatif itu. Kalau sebenarnya lebih lebih nyaman proses, analog itu Mhm sebetulnya. mhm mhm. Dan peluang kawan-kawan untuk berkembang, untuk menguasai setiap bidangnya masing-masing juga, sama-sama untuk bisa berjalan gitu, maksudnya gitu Pak Monda. Dan kalau hari ini mungkin pengaruh dengan Covid ya? Itu ya, itu tak bisa kita nafikan Iya, bahwa, platform digital itu kemudian, begitu luar biasa cepat ya, cepat, cepat sangat cepat. proses dia kemudian itu, merebak di masyarakat. Mhm, Dan kemudian salah satunya di bidang musik tadi kan iya, memang, mau tidak mau orang kemudian mengandalkan alat teknologi gitu kan, betul, kecanggihan-kecanggihan yang mhm, bisa, menyamai dengan, kemampuan orang per orang tadi kan betul, gitu. iya. Yang kemudian sampai hari ini itu jadi semacam satu keharusan lagi kan Iya, gitu betul Pak ya, Monda, harus Muhammad ya? menyesuaikan, harus menyesuaikan. Kalau kalau, sebenarnya kalau bekerja secara analog ini, lebih lebih penguatan kreativitas saja gitu. Ya, Nah, bekerja dengan digital itu juga sangat, terganggunya kita dalam tanda kutip itu, sebuah ruang kreatif kita sekarang kan tidak ada. Karena iya awalnya dia mengandalkan bunyi kan, iya, mengandalkan bunyi, tapi ada tawaran lain dengan bunyi yang ditawarkan oleh plugin di digital. Bukan berarti itu, menjadi hal yang salah, tidak. Tetapi kita punya pekerjaan baru untuk, iya iya, menyesuaikan ruang-ruang kreatif itu tadi, Pak Mon. betul. Saya juga sepakat ya, tentang, pernyataan Muhammad, bahwa dulu juga saya memperhatikan bahwa ya, Wakmat itu juga, bukan menolak ya kehadiran Iya, yang baru, mhm, apalagi kecanggihan, teknologi mhm, gitu-gitu kan yang sekarang namanya digital itu dan, bahwa memang harus terus belajar dan terus belajar kan iya, gitu, iya, Wakmat. betul, Nah, saya ingin tanya itu lagi, di sisi budayanya nih, mhm, Wakmat. Kalau tadi tentang bagaimana ruang bertemu dengan orang-orang yang kemudian interaksinya akan, lebih terasa, mhm, nyata kan iya, gitu kan. iya, iya, Timbang memang harus bekerja dengan alat, ya kan, kita dihadapkan dengan alat dan, dengan plugin-plugin tadi dan iya, aplikasi-aplikasi dengan kecanggihan-kecanggihan, platform digital itu. Nah, dari, pandangan Wakmat kira-kira, kehadiran yang derasnya teknologi ini itu dampak terhadap, khasanah dari, potensi musik, Melayu Riau kita ini mhm. atau kedaerahan kita ini, itu jadi bagaimana posisinya dan porsinya kira-kira menurut Mbak bagaimana? Eee, Gini Pak Mon, tergantung ini ya, kalau kalau saya kan sebagai penata musik, mungkin komposer Mhm pembuat lagu juga gitu. Itu kalau kita tak mampu membatasinya, mungkin kita tidak akan bisa mengarah memperkuat budaya kita sendiri gitu. mhm Yang paling dasar itu sebetulnya penguatan, apa, basic kita gitu. Apa bekal-bekal yang terdapat dalam kita, mhm terutama mhm. bagaimana penguasaan kita terhadap, tradisi. Kemudian, melangkah lebih berkembang dengan kebudayaan kita, terutama kebudayaan Melayu itu sendiri. Nah, ini kan menjadi akar yang paling utama sebetulnya. Ya, Titik yang paling awal sekali itu berbeda dari budaya itu, kebiasaan juga menjadi hal yang paling penting. Nah, apalagi saya
kalau setiap proses kreatif itu sangat sangat dekat itu malah bukan dengan musisi ya. Mhm. Nah, kalau Pak Moda mungkin tahu, kita dulu mungkin lebih banyak. Saya pun jarang Iya, iya. berbincang-bincang dengan kawan-kawan musisi, Betul, betul. karena saya lebih senang kawan-kawan teater, Iya, tari, kemudian sastra. Sastra lah yang paling paling iya. senang saya, karena bagi saya untuk sebuah proses kreatif itu harus berteman dengan orang di luar Betul, betul, dari betul. circle kita gitu, Betul, betul. sehingga kita bisa mewakilkan, bisa memberi tawaran yang lain untuk sebuah sebuah karya gitu. Ya. Nah, pengaruh karya itu terhadap hari ini dengan plugin-plugin yang ada itu, kita bisa memilah gitu. Apakah ini bisa nggak untuk mengangkat khazanah yang ada Pak, di Riau terutama. Kalau ini ya sesuai dengan kemampuan Pak Munda. Mungkin di setiap daerah kan memiliki karakter yang berbeda, Ya. ya kan? Tapi kalau kalau saya mungkin lebih dekat dengan masa kecil saya dengan pesisir, dengan laut, saya mencoba mengangkat itu, kebiasaan-kebiasaan itu menjadi sebuah karya, Mhm. karya. Dan lebih mudahnya saya berteman, dan mungkin lingkungan yang sastra, tari, teater itu akan lebih mudah saya untuk memberi warna yang berbeda. Ya. Kalau saya berkumpul dengan kawan-kawan yang musisi, bukan berarti tidak mau, tapi akan mengalami pembicaraan-pembicaraan itu Ya. saja. Karena memang apa namanya? Circle atau bidang ruang lingkupnya memang itu gitu ya. Iya, Tidak akan ada dapat pengaruh ataupun juga malah tidak eh, akan menjadi perbincangan yang tegang. ya. Iya kan? Iya, Eh, betul, 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 betul. Nah, paling-paling kita bicarakan hal musik, bahwa musik itu harus begini, musik itu harus dengan jalur begini. Ya, musik Melayu itu ada 5 bentuk, ini yang kita kembangkan. Rasa-rasanya kawan-kawan yang musisi, apalagi pencipta lagu, komposisi, dia sudah paham dengan hal seperti itu. Tapi bagaimana kita dengan bentuk lain? Makanya eh, di sastra saya sangat senang sekali. Di sastra, eh, teater, bagaimana kita menguasai panggung juga itu berpengaruh sebetulnya Pak Mona. Dan sampai hari ini saya masih eh, mencoba untuk mempengaruhi diri saya dengan hal Iya. seperti itu. Karena dalam hal musik kan semuanya relatif. Perusahaan bagus tak bagus itu penikmat saja yang menentukan. Secara pembuatannya ya penguasaan keilmuan saja sebetulnya. Ya. Artinya peran dari Wak Mat sendiri, apakah itu dinamakan dengan tugas ataupun juga misi dari dari satu rangkaian dari apa keseharian Iya, dalam kehidupan ini kan iya, untuk memperjuangkan musik salah betul. satunya kan gitu. Dan cukup salut saya kalau gitu, Iya. Ahmad. Dan ini apakah memang tetap bertahan di jalur musik gitu sampai hari ini? Macam mana tuh, Ahmad? Gini Pak Wanda, dulu awalnya kan tidaklah menjadikan musik ini Mhm. sebagai prioritas utama, tapi dia sebetulnya dia hanya sebuah hobi saja gitu. Hobi, tapi lama kelamaan kita mau masuk jalur kemana gitu. Ya, ya, ya. Tapi rupanya ini juga bisa menghidupkan menghidupkan keseharian secara ekonomi juga bisa ternyata. Ini Ya, layak jual ya, layak jual, sehingga semakin berkualitas maka ini akan menjadi daya jual yang tinggi gitu. ya. Eh, Bertahan ya, saya rasa saya harus bertahan dengan musik, karena dengan musik itu tadi, kalau tidak ada pembaharuan kita tertinggal, Ya. dan tertinggal otomatis secara ekonomi juga, kalau tidak ada pembaharuan mungkin kita akan tertinggal juga gitu. Nah, dengan hal seperti itu saya anggap bahwa pekerjaan yang paling eh, utama itu sekarang ini memang bermusik. Artinya, Wak Mat ini tetap memilih jalan seniman, kan maksud Sedap. saya gitu ya. Insya Allah Pak Monda. Iya. Dan istiqomah di situ dengan media apa namanya seni tadi bisa juga menyuarakan, membuat apa namanya ya, membuat bukan mempengaruhi ya, tapi menyampaikan ya kan Iya. pesan-pesan, kemudian ide-ide yang memang juga bermanfaat untuk masyarakat maupun juga mungkin generasi penerus ya. Betul. Kalau tadi Ya. ditujukan misalnya karya-karya itu untuk ke anak-anak muda dan generasi penerus bangsa. Kira-kira gitu ya, Iya Ahmad betul ya. Pak Mon. Apalagi kalau boleh saya tambahkan, di Riau lah ya. Di Riau eh, penguasaan di dalam kebudayaan itu untuk semua jenis seni harus menguasai. Mhm. Menguasai terutama dalam dalam kebudayaan ya, kebudayaan. Karena banyaknya ragam
dari kebudayaan itu yang ada di Riau. Di Riau saja kita bicarakan di Riau, dan banyak yang perlu kita gali. Tentu kan ada fasilitas. Ya, ya. Ada fasilitas untuk menyalurkan eh, proses kreatif itu, mau diarahkan kemana. Dan ini penting Pak Monda. Ini penting karena kalau tidak ada fasilitas eh, untuk sebuah karya ini, saya rasa tak akan bertahan juga gitu. Dan pembanding ini di Riau sangat luar biasa untuk menghargai sebuah karya. Tergantung kita saja untuk masuk peluangnya dari mana. Makanya kalau boleh saya jelaskan, saya tidak hanya menjadi pelaku saja. Kalau ingin menjadi lebih pertajam untuk sebuah baik kehidupan, ekonomi, proses kreatif, harus sampai kepada titik proses penciptaan. Misalnya di musik, jalur musik, saya harus mampu bikin lagu, membuat komposisi musik, kemudian menjadi player, berangkat dari player, dari pemain, kemudian nanti menjadi komposer, bisa bikin musik tari, musik teater. Ini kan masih berhubungan. Nah, kalau hanya menjadi seorang player saja, pemain saja, rasanya susah untuk menjadikan sumber kehidupan gitu. Untuk dijadikan sebagai hidup sehari-hari, tidak juga gitu. Apa kira-kira tantangan menurut Wak Mat untuk bisa ya proses itu senyaman dulu misalnya Wak Mat bisa melahirkan, menciptakan karya-karya itu dengan sangat tidak begitu dapat bukan perlawanan maksud saya, tidak begitu banyak kendala-kendala gitu kan, dibanding dengan situasi sekarang misalnya gitu ya. Berarti kan selain harus terus belajar, kemudian juga kembali lagi ke lingkungan kita kan, ke keseharian kita, lingkungan kita dan juga daerah kita yang apa kira-kira lagi yang mau diperjuangkan dari sisi musik sebagai ide-ide untuk itu juga disuarakan sebagai pesan-pesan selain memang kreativitas di bermusiknya kan gitu. Oke. Kalau dilihat secara ini Pak Monda, kalau dulu karya itu bisa banyak karena ada pembanding. Banyak yang berkarya juga gitu. Banyak yang berkarya sehingga peluang kita untuk melakukan sesuatu itu selalu terpancing. Nah, dulu misalnya kita punya komunitas ataupun ada Akademi Kesenian Melayu Riau yang saat itu kita selalu berlomba-lomba untuk buat sebuah proses kreatif kan. Nah, dia selalu menjadi apresiasi. Misal satu komunitas bikin sebuah pertunjukan, kita selalu terpancing untuk buat sebuah pertunjukan juga gitu. Nah, kemudian banyak misalnya ada Dewan Kesenian Riau, kemudian di Dinas Kebudayaan juga dulu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata misalnya selalu memfasilitasi untuk seniman berkarya, sehingga peluang kita untuk tampil untuk menawarkan karya kita itu selalu ada. Nah, pembandingnya grup-grup yang lain juga mencoba untuk memberikan tawaran baru juga, walaupun sebenarnya mereka berangkat dari kemampuan melihat apresiasi karya kawan-kawan yang lain juga, sehingga bentuknya jadi seragam Pak Monda. Satu sama lain saling mempengaruhi tadi ya. Mempengaruhi. Nah, hari ini yang kita lihat ada sebenarnya panggung-panggung itu, bukan berarti panggung itu hanya sebagai media saja ya, tapi ada hal lain, apalagi ada online dan daring dan luring segala macam, itu juga menjadi peluang besar juga untuk kita sebuah proses kreatif. Nah, halangannya pada hari ini sebenarnya bentuk saja, bentuk dan tempat saja. Pada hari ini misalnya di Dinas Kebudayaan kita memiliki Taman Budaya, ini harus dimulai lagi oleh kawan-kawan seniman untuk bisa menjadikan ini fasilitator untuk proses kreatif. Kalau dulu ada AKMR, ada Kesenian Melayu Riau untuk bisa kita proses, mungkin sangat sanggar atau kampus-kampus lain mereka berupaya juga untuk menyaingi AKMR pada saat itu. Nah, hari ini kita tidak punya itu gitu. Nah, di Dinas Kebudayaan termasuk UPT Taman Budaya berupaya untuk itu. Hari ini kita cobalah untuk memahami, kita juga memulai hal baru lagi untuk bisa memanfaatkan fasilitas itu Pak Monda.
Artinya ruang meskipun sekarang perkembangan luar biasa gitu Iya, maksud Wak Ahmad, tapi ruang untuk tadi bisa mengapresiasi tadi masih terasa kurang ya, terasa dengan kurang. kondisi yang sekarang gitu ya. Iya, Itu yang betul. kemudian jadi kendala, hambatan yang memang untuk bisa nyaman menyampaikan itu. Iya. Masih harus terpikir lagi ya tentang ini, terpikir lagi tentang itu, kira-kira gitu ya Wak Ahmad ya? Itu juga pengundang. Itu ya sangat itu. Dan tapi paling utama menurut saya kalau kreator, kreator terutama penciptaan musik, yang paling utama itu sebenarnya pembanding. Oke. Pembanding ketika ada bentuk pementasan lain atau karya terbaru dari kawan-kawan yang lain, itu juga menjadi pembanding buat kita, menjadi apresiasi dan Mhm. menjadi yang buruk kita buang, yang baik kita ambil, itu juga menjadi menjadi modal utama Pak Monda. Nah, hari ini itu seperti terhenti, tidak ada pancingan gitu kita melakukan Mhm. sesuatu. Nah, eh, ini yang harus diciptakan, diciptakan. Jadi ada pekerjaan baru, kita harus pancing diri kita untuk membuat karya yang terbaru dengan bentuk yang berbeda. Berbeda itu bukan hanya di Riau ya, karena apresiasi apalagi menggunakan plafon digital segala macam itu Ya, penikmatnya tidak dari Riau lagi, tapi betul. satu dunia harus bisa menikmati karya kita kan, bentuk apapun dalam karya seni. Nah, kita harus apresiasi dengan bentuk dunia itu gitu. Ini Betul menjadi betul. pembanding sehingga tidak ada kritik yang membangun lagi Pak Monda. Justru ini hanya menjadi puji-pujian saja gitu, karena tidak ada pembanding kan. Kalau Betul ada betul pembanding betul. kan bisa jadi, oh ini karya ini jadi apresiasi, tapi ada ininya, ada ini, ada tapinya gitu. Nah hari ini rasanya menjadi bukan penghalang ya, agak tersendat sehingga kita tidak ada pembanding itu. Nah walaupun eh, kita berupaya untuk ada fasilitas proses kreatif itu, misalnya di Taman Budaya ini oleh Dinas Kebudayaan juga selalu memberi peluang itu dan ruang itu, mudah-mudahan ini juga bisa membangun proses kreatif itu. Karena Betul. ini hampir terhenti, Bona. Betul Hampir betul. terhenti. Sekarang ini proses kreatif itu orang-orang yang mau kreatif itu belum bisa kita dapat data siapa-siapa saja gitu. Masih orang lama yang Betul selalu betul betul. terbangun. Artinya pun ada yang baru tetap masih mengikut di orang-orang yang lama Iya, tadi iya, ya, iya. sebagai acuan atau pembanding lah ya, kira-kira Betul. gitu. Karena memang ruang-ruang tadi mungkin masih kurang banyak. Tapi saya juga terpikir tadi, Wak Mat, tentang satu hal yang itu juga perlu apa ya, perlu diberi pandangan juga menurut Wak Mat seperti apa tentang lagu-lagu Melayu. Mm-mm. Itu kan kalau kita lihat di masa sekarang ini sudah sangat kurang ya Ya, produktivitas seniman musik untuk oke. membuat karya-karya lagu Melayu. Ya. Tapi macam mana menurut Wak Mat? Dilema sebetulnya, Pak. Iya. Dilema. Eh, Tergantung anak muda sebetulnya. Nah makanya anak muda ini kita mau pengaruh terhadap beberapa ini ya, misal TikTok, YouTube, terus ada beberapa media yang lain yang memperkuat itu. Kualitasnya juga tidak terjaga. Tetapi bagaimana hanya mencapai minat saja, ya orang berhibur gitu, ingin berhibur saja. Nah, kemasan lagu Melayu itu dulu luar biasa. Misal kita misalkan lagu Lancang Kuning, Iya. dulu diciptakan, diterkenalkan di saat Pak Cik Leman ketika pembentukan Provinsi Riau itu kan dipakai untuk saat pembentukan Provinsi Riau itu di Jakarta. Nah, sampai hari ini kita bisa masih menikmati lagu Hang Tuah, kemudian lagu Tuanku Tambusai, Iya, lagu-lagu iya. Melayu lain. Kenapa hari ini masih bisa dinikmati? Berarti kan belum ada pembaharuan pada saat ini untuk bisa dijadikan sebagai kemajuan daripada musik itu sendiri. Lagu-lagu Melayu itu luar biasa dengan tempo yang luar biasa. Saya melihat beberapa hari ini ada perkembangan dalam bentuk lagu tradisi ya, lagu tradisi. Misal ada lagu yang hari ini diangkat kembali, misal lagu dari Sumatera Barat misalnya. Iya. Mereka berupaya ada lagu apa Bare Solo misalnya, Oke, oke. Bare Solo. Dan hari ini beberapa hari lalu saya melihat itu digarap ulang oleh artis besar. Di situ ada Lilo,
dari KLA Project misalnya. Kemudian mereka memperkenalkan itu dengan produksi besar-besaran, menggunakan media, produksinya, rekaman yang luar biasa. Padahal itu lagu-lagu yang tradisi sekali itu. Nah, ketika ini dibandingkan dengan lagu Melayu Riau khususnya, itu kenapa ini tidak dibangun lagi? Iya, iya. Tidak dibangun kan? Banyak sekali lagu-lagu yang tradisi yang bisa kita angkat dengan kemasan baru. Makanya saya di Lebam itu mencoba membuat pembanding itu Pak Monda. Bahwa lagu Melayu itu yang saya kemas dulunya 2005 dengan bentuk yang biasa, tapi kan itu kan untuk penikmatan 2005. Betul. Iya Iya. kan? Kalau lagu-lagu Melayu yang lebih lama itu kan pada tahun itu sangat enak sekali dinikmati. Tapi pada hari ini belum tentu bentuk sajian seperti itu bisa diterima masyarakat. Iya kan? Karena kita ingin sebuah nilai jual sebetulnya. Nilai jual memperkenalkan lagu Melayu itu sendiri. Nah, di Lebam saya berupaya untuk membuat lagu Melayu yang dikemas secara terbaru, bisa dinikmati semua orang. Nah, terutama di Riau kan banyak sekali nih bentuk-bentuk lagu yang bentuk hiburan. Misalnya kita ada Randai, kita ada lagu-lagu yang berbeda lah dengan bentuk kedaerahannya masing-masing. Nah, ini kan bisa diangkat sebetulnya jadi bentuk baru. Nah, apa benang merahnya yang itu yang kita angkat dengan bentuk pembaruan ini apa gitu? Apa kemasannya? Apa alatnya yang bisa mendukung bentuk dari lagu Melayu ini sehingga terkenal lagi gitu. Nah, Iya. itu makanya saya contohkan tadi dengan produksi yang lebih lebih kekinian. Nah, ini yang muncul pada saat hari ini dan kita harus manfaatkan itu. Betul. Jadi maksud saya tadi juga ingin tahu kan, karena Wak juga sebagai pelaku di musik dan juga untuk di Riau juga sangat paham tentang hal itu. Jadi kita bicara soal begitu terbukanya kemungkinan untuk mencipta lagu sekarang Iya, gitu kan. Dengan home studios kita bisa memprosesnya sendiri, betul. membuat sendiri dengan tidak perlu diatur orang lain atau tergantung pada Iya. orang lain, kira-kira gitu. Nah, kemudian juga khasanah yang mau diangkat itu dari objek-objek yang ada, misalnya dari objek cerita rakyat, dari legenda, ataupun juga dari peristiwa-peristiwa masa lalu dan juga masa kini yang ada di ruang lingkup kehidupan sehari-hari masyarakat Melayu Riau, itu kan juga mesti mendapat mendapat sesuatu yang juga bisa diserap oleh seniman-seniman atau musisi-musisi Iya. kita untuk juga jadi karya-karya ciptaan baru tadi. Betul. Selain juga mungkin memoles yang lama untuk kemudian sesuai dengan konteks hari ini kan, Iya. Mbak Mat begitu ya. Iya Pak Unang. Jadi sebenarnya dengan lagu Melayu itu dia sudah menjadi identitas dan karakter sendiri. Melayu Riau ya, Melayu Riau. Apalagi mungkin dengan Kalimantan kita juga dekat bentuknya. Eh, Lagu Zapin, baik lagu Iya. Mak Inang, lagu Langgam. Mungkin di provinsi lain sama dengan kita dengan berpijak daripada tradisi Melayu itu sendiri. Nah, yang di Riau mungkin kawan-kawan kita ambil esensi gitu. Kok mengapa lagu Melayu lama itu sampai hari ini bisa dinikmati gitu, bisa dinikmati oleh masyarakat gitu, oleh orang banyak. Nah, hari ini semestinya kita menciptakan lagu yang sama, bisa enggak kekuatan lagu itu sama seperti lagu lama. Apa resepnya gitu, apa yang harus kita kita mulai, apa yang materi utamanya. Inilah yang semestinya untuk pencipta lagu maupun seniman-seniman memperkuat akar daripada tradisi itu. Berangkat dari mana kita? Oh, kita berangkat dari tradisi ini. Kita berangkat dari tradisi Riau itu sendiri. Nah, yang mana yang mau kita ambil untuk menjadi esensi kita untuk sebuah karya terbaru, untuk lagu terbaru. Nah, kemudian kita dengan pengaruh generasi sekarang, kita tak bisa nolak. Tak bisa menolak. Nah, ini kita harus baurkan dia dengan bentuk dan selera saat sekarang gitu untuk bertahan beberapa tahun ke depan gitu. Jadi esensi lagu Melayu itu selalu menjadi akar kekuatan untuk menjadi tumbuh sebuah karya yang baru lagi. Tak bisa dihilangkan. Nah, saat ini itu konsentrasi Wak Mat lebih banyak ke komposisi untuk musik atau juga tetap juga untuk misalnya mencipta lagu-lagu
Melayu. Ya. Itu macam mana dia perbandingannya? Kalau dulu saya lebih ke komposisi Pak Monda Posisi ya. dulu. Tapi setelah melihat eh, perkembangan musik di Riau ya, bentuknya hampir stuck dan bentuknya itu saja gitu. Ya, ya. Dan ini saya rasa perlu dibaca situasinya gitu. Nah, makanya hari ini saya coba untuk masuk ke dalam ruang-ruang seperti musikalisasi puisi. Saya eh, melakukan itu sejak tahun 2010 Pak Monda. Tapi bukan saya pelakunya. Saya hanya Mm-mm. hanya menjadi eh, mungkin pembuatnya saja. Tapi hari ini saya ingin terjun langsung gitu. Terjun langsung kemudian bisa lebam tadi saya coba aktifkan lagi itu sebagai bahwa kita ternyata jangan pernah mati dengan sebuah proses kreatif. Mm-mm. Nah, dengan kemampuan kita sendiri gitu. Nah, jadi tidak hanya di komposisi musik saja, tapi di lebam juga saya menciptakan lagu-lagu Melayu lama, gaya Melayu lama dengan hari ini seperti apa bentuknya. Dan kemudian ada musikalisasi puisi. Itu ini harus menjadi pemancing untuk kawan-kawan yang lain. Mudah-mudahan lah ini menjadi pemancing kawan-kawan lain sehingga proses kreatif ini tak berhenti. Terutama eh, identitas kemelayuan lah maksud saya Pak Mm-mm. Monda. Ini yang harus dipertahankan sebelum metropolisnya merenggut Ya, identitas kita sebagai sebagai anak-anak Melayu yang mau berkembang dengan kemelayuan. Jadi tidak tertinggal dan kuno saja gitu. ya, Bahwa hal yang kuno ini bisa kita angkat menjadi hal yang baru. betul. Dan kita memang tidak bisa untuk menolak perubahan kan Tidak gitu. bisa Pak Monda, betul. Menerima perubahan itu, tetapi dengan menyikapinya dengan cara kita Betul. yang itu juga masih tetap bisa mempertahankan identitas kita kan gitu kan. Ya. Eh, tapi kan perkembangan demikian dinamis ini, Wakman. Dan upaya-upaya juga sudah dilakukan. Nah, kalau menurut Wakmat dalam dalam apa namanya keberpihakan terhadap bagaimana identitas kemelayuan di Provinsi Riau dan juga untuk eh, perkembangan pemajuan kedaerahan tadi ya, khususnya di bidang musik ini, masih banyak enggak misalnya kawan-kawan yang bertahan di seniman musik ini masih dalam kesepahaman yang seperti itu gitu. Kalau bertahan ada ya, ada yang bertahan. Eh, Kalau dulu kan enggak, bukan Iya, iya, bertahan. iya. Kalau dulu kan berupaya untuk bersaing. Betul, betul. Ya. Tapi hari ini yang bertahan itu mungkin tidak banyak, tidak banyak, karena penguatan secara manajemen, Mm-mm. penguatan secara manajemen. Eh, yang bertahan pada hari ini mungkin kita tidak terlalu banyak melihatnya Pak Monda. Mungkin kalau menurut saya karena persoalan manajemen. Mhm. Mereka bagaimana memanage kelompok, memanage perkembangan. Ini kadang-kadang lemah karena seniman itu kadang-kadang dia hanya bertahan dengan proses kreatif saja gitu, dengan kemampuan berpikir, tapi secara manajemen bagaimana pemasarannya, bagaimana penguatan daripada kemelayuan itu sendiri, mungkin ini agak-agak kurang ya, Mhm. melemah mungkin karena itu. Kalau dulu enggak, kalau dulu kita coba berkembang itu dengan bersaing, bersaing dengan sehat, bukan dengan negatif ya, Ya. tapi dengan sehat, dengan pemajuan masing-masing, memiliki karakter identitas yang berbeda, bahwa karakter grup ini begini gitu. Dan satu orang pun secara solo pun dia membuat penciptaan pun butuh orang untuk membantu proses itu. Nah, hari ini ya persoalan manajemen saja Pak Mona. Kenapa tak mau bertahan? Mungkin mereka ingin berkembang kan, ingin membuat karya terbaru. Tapi manajemennya kadang-kadang tidak mendukung seperti itu, Pak Mona. Walaupun kita punya studio, mini studio, home studio, Mhm. itu membantu sekali sebetulnya. Kadang-kadang jatuh pada saat proses membuka komputer itu yang paling lama menurut saya. Tapi kalau kita berkarya bertahan, kita bisa mengumpulkan orang dengan janji jam ini kita latihan. Mhm. Saat itu kadang-kadang ide kreatif itu muncul. Tidak harus membuka komputer kan. Proses membuka komputer itu kan juga cukup lama. Kadang-kadang terhenti juga di situ. Betul. Begitu. Jadi kalau bertahan tuh maksud saya hari ini masih ada yang coba bertahan, tapi kan sekian lama untuk proses kreatif itu apakah ada efeknya enggak buat kita kalau kita bertahan? Kalau dulu kan proses penciptaan kan menciptakan sesuatu, apakah ini untuk akan datang berpengaruh enggak buat kita? Kita bertahan berpengaruh enggak untuk akan datang? Mhm. Berpengaruh kan untuk kita hari ini? Ya seperti itulah Pak Monda. Kalau
kawan-kawan yang lain kan pasti punya punya pilihan yang lain untuk bisa bertahan selain musik juga pasti begitu. Betul betul. Hmm. Ya, itu tentu kalaupun mau ditanyakan lagi tentu tergantung pada Iya pribadi ya, iya personalnya masing-masing tentang mau bertahankah iya. dengan cara yang lama gitu ya, dengan sikap yang lama atau mau menyesuaikan diri dengan apa namanya perubahan-perubahan yang Hmm. juga dia harus ikut dalam perubahan-perubahan itu dan bagaimana secara apa secara umum orang sudah juga saling mempengaruhi untuk bersama-sama menuju Betul. mana arah orang sekarang itu melihat ya. Dan maksud saya lagi bagaimana Wakmat dan kawan-kawan yang memang mau menyuarakan tadi ya kedaerahan khasanah budaya Melayu Hmm. Riau ini memang tidak harus selalu bersama dalam artian prosesnya gitu, Hmm. tetapi eh, dalam ideologinya kira-kira gitu ya Hmm. masih tetap keberpihakannya ke situ gitu. Hmm. Itu masih banyak lah ya, Iya masih. masih lah ya. Masih. Kalau saya lebih lebih mengkerucut di grup misalnya di Mhm. belacan aromatik. Di belacan aromatik itu niatnya dari dulu memang untuk semua pemain itu personil mereka tidak hanya menjadi pemain, menjadi Mhm. pemain Pak Monda, tapi mereka harus mampu berkarya, Ya, mampu berkarya. Kalau mereka hanya menjadi pemain saja, otomatis kan nilai dan jumlah pengkarya akan sedikit. ya. Nah, di belacan aromatik saya berupaya untuk kawan-kawan mereka juga mampu berkarya, membuat hal yang baru dengan pemikiran mereka masing-masing. Gitu. Tetapi mereka punya rumah sendiri yang nama di belacan, belacan aromatik di kelompok ini, mereka bisa sharing lagi ke grup. Mhm. Dan setelah itu mereka mau keluar silakan untuk membuat karya yang terbaru. Eh, Apalagi di belacan aromatik, Pak Monda, saya berupaya untuk kawan-kawan proses kreatif itu dan eh, rata-rata mereka punya grup di luar dari daripada belacan aromatik eh, membawa khazanah Melayu itu sebagai pijakan mereka untuk sebuah penciptaan baru, untuk sebuah musik-musik baru. Siap. Itu memang tujuan tujuan awal sekali lah kenapa belacan aromatik itu dibentuk, memang untuk mereka mampu berkarya, bukan menjadi pemain saja. Tujuannya itu Pak Mono. Siap. Ya, Wak ya, yang masih menyimak dan juga menyaksikan kami itu ya. Eh, Dapat kita dengar tadi pernyataan-pernyataan atau jawaban-jawaban dari Wakmat ini memang bagaimana beliau itu tetap konsisten ya terhadap apa-apa yang dahulu menjadi inspirasi untuk kemudian dia suarakan, untuk kemudian bertahan dengan apa namanya dengan cara pandang untuk bagaimana mengangkat khasanah budaya Provinsi Riau ini khususnya Melayu untuk kemudian tetap hadir di tengah masyarakat kita pada hari ini dan justru tidak akan bisa tenggelam ataupun juga pupus dari apa namanya dari dinamika hari ini yang luar biasa itu. Dan ini terakhir nih, Wakmat. Hmm. Tadi menarik soal bagaimana lebam kemudian menjadi satu pemikiran bagi Wakmat untuk kemudian dia hadir kembali sebagai satu medium untuk kemudian karya-karya Wakmat yang memang apa namanya yang itu sangat Wakmat sekali lah ya kira-kira gitu ya untuk bisa kemudian hadir dengan teknologi hari ini mungkin Ya, secara musik, betul. tetapi bagaimana ide-idenya kemudian sumber kekaryaan itu tetap juga bersumber dari eh, satu peristiwa ataupun juga kenangan atau lain-lain lah yang terhadap Ya. Wakmat sendiri alami itu bisa kemudian hadir lagi. Artinya ini jadi satu ruang kreativitas Wakmat juga untuk lagu-lagu terbaru akan hadir lagi. Maksudnya gitu ya, Oh iya, Pak Mona, iya. pasti ya. Pastinya ini menjadi ruang baru. Ruang baru. Kalau dulu memang sudah ada ya. Tapi ini seperti menjadi ruang baru juga gitu. Karena di Lebam ini dengan kemasan baru juga tentu kan harus ada karya-karya terbaru. Ya, Dan targetnya apa? Kita pasti punya target untuk ke depannya. Dia tidak hanya habis di situ saja gitu. Dan eh, di Lebam ini juga akan menjadi karya-karya baru yang bentuk kemasan baru tentunya, bahwa kita tidak mau tertinggal dengan perkembangan musik pada hari ini. Nah, satu lagi juga saya berupaya untuk membedakan yang mana komposisi musik secara mhm, akademisi, yang mana bentuk pemahaman kita terhadap dunia sastra, terutama di musikalisasi puisi misalnya,
dan bagaimana cara penciptaan lagu Melayu yang mengandalkan dua, pertama penguatan lirik, yang keduanya bagaimana penguatan daripada komposisi musik itu sendiri di dalam lagu Melayu itu. Penguatan itu yang yang akan saya gunakan untuk kedepannya. Ya, dan saya juga beberapa kawan-kawan ya di kebudayaan itu juga mengapresiasi lebam yang baru ini juga sejak dahulu juga sudah kita apresiasi bahwa juga masih ya mengangkat khasanah pantun dalam karya-karya lagunya, dan kalau boleh titip pesan pantun jangan dilupakan gitu Pak Ahmad. Iya, iya, insya Allah. Karena itu sebenarnya pantun menjadi modal awal untuk sebuah penciptaan lagu Melayu sebetulnya. Lagu Melayu itu berangkat sebetulnya semuanya dari pantun. Ya, Karena kan dari pantun ini kan banyak kan, bisa kita ambil dan kita kutip. Misalnya pantun nasihat, pantun ya, jenaka, terus apalagi banyak di dalam pantun itu kan bisa menjadi bagian sebuah penciptaan, ratusan karya bisa kita buat dengan dari berangkat dari pantun. Makanya sebetulnya ini menjadi rahasia grup juga sebetulnya kan, bahwa kita berangkat dari pantun karena kekuatan lagu-lagu Melayu itu sebetulnya dari pantun. Dari sisi apapun pantun menjadi sumber utama sebetulnya untuk sebuah karya lagu. Banyak yang kita lihat, makanya ada sampiran dan isi itu di dalam musik, ada juga sampiran dan isi sebetulnya. Dalam keilmuan musik ada sebagai pengantar, ada tanya dan ada jawab. ya, Dalam ilmu ya, musik ada juga ada ya, tanya jawab. Dan itu kan sangat menyambung ya, sangat bersinergi antara pantun dan musik itu sendiri, antara lagu itu sendiri. Karena bagi saya memandang pantun itu, cara orang berpantun itu juga mereka sudah menciptakan satu bunyi, sesuatu tawaran nada yang baru untuk jadikan sebuah karya yang baru. Jadi dengan menggunakan huruf vokal dan konsonan di ujung kata itu dengan AB-AB ya. itu sudah menawarkan bunyi sebenarnya. Tergantung bagaimana kita mencerna dan bagaimana kita mengolahnya dengan bidang kita masing-masing. Bagaimana cara orang sastra menerjemahkannya, bagaimana cara musisi, orang-orang musik menerjemahkan untuk menjadi sebuah nada yang baru. Wah, itu luar biasa sebenarnya. Makanya pantun ini insya Allah kita tak akan pernah tinggalkan untuk dalam penciptaan. Tapi dengan bentuknya seperti apa ya, itu kan proses Pak. Ya. Mudah-mudahan diberi kelancaran nih Pak Ahmad Iya, mudah-mudahan. untuk Terima kasih. lebam yang baru ya. Iya, Kita sangat berharap hadir lagi karya-karya yang diciptakan Wak Mat dan juga kawan-kawan ya atau rekan-rekan yang ada di Lebam untuk juga bisa kalau kita mengenang masa 2005 itu cukup luar biasa. Kemudian dengan konteks yang hari ini, dengan cara pandangnya hari ini, dengan cara ungkapnya hari ini melalui Lebam dan juga beberapa tadi karya-karya yang juga bisa masuk di belajar aromatik, protosintesa dan yang lain-lain, musikalisasi puisi, semuanya bisa Wak Mat akomodir dan semua ide-ide juga bisa tersalurkan kira-kira gitu ya. Amin. Baik Wak yang ada di manapun ya berada yang masih menyaksikan, kami kira cukup untuk perbincangan ini. Lain kali mungkin kita dapat kesempatan untuk bisa berbicara, bercakap-cakap lagi dengan Wak Mat ini, dan kita doakan bersama bahwa apa yang tengah diupayakan beliau dan kawan-kawan di seniman musik ini di Provinsi Riau ini bisa turut bersama-sama mengembangkan, memajukan kebudayaan kita dari bidang musik. Amin. Gitu ya. amin. Terima kasih Wak Mat. Sampai jumpa. Ketemu lagi. Ya, insya Allah. Baik, Wak, demikian dari kami di podcast Tertawa di episode kali ini bersama Zalfandri Zainal alias Wak Mat Rock. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.